Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Data Mining. Hari ini kita akan membahas algoritma KNN atau K Nearest Next-Born. Nah, algoritma KNN sendiri masuk di dalam algoritma atau metode klasifikasi. Nah, algoritma KNN sendiri, K Nearest Next-Born, adalah algoritma yang masuk dalam kategori supervised learning atau algoritma dengan guru pembelajaran, di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategorika, yaitu dari tetangga terdekat. Nah, skema dari KNN ini dia melakukan identifikasi nilai K dalam data pelatihan yang merupakan tetangga terdekat. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya metode ini pada prinsipnya melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Oleh sebab itu dia masuk dalam kategori klasifikasi. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Nah, algoritma KNN ini juga menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Nah, ini konsep dasar di dalam KNN. Kalau Anda lihat di sumbu X dan Y, kita punya dua buah data, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, KNN sendiri seperti tadi sudah saya sampaikan, kita ingin mengklasifikasikan suatu data. Ada data yang masuk ambigu, yang kita tidak tahu data itu masuk mana. Nah, contoh di sini kalau Anda lihat ada kelas A yang berwarna kuning dan kelas B yang berwarna ungu. Nah, kalau Anda lihat di sini K sama dengan 3, di sini ada 3 data yang berdekatan, yang mungkin kalau nanti kita klasifikasikan dia masuk apa? Masuk A atau masuk B. Nah, nanti kita coba lihat pada contoh. Ada beberapa langkah-langkah di dalam algoritma KNN yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah seperti halnya di konsep dasar data mining ya, yaitu Anda harus menentukan data testing dan nilai parameter K-nya, tentunya data testing dan training ya. Kemudian menghitung jarak antara data testing dan data training. Kemudian urutkan data berdasarkan jarak terkecil. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengelompokan data. Nah, kalau Anda coba lihat skema ini, yang pertama yaitu menentukan data testing, kemudian tentunya data training juga ya, dan nilai parameter K-nya, berapa parameter K yang nanti digunakan, kemudian menghitung jarak antar data testing dan data training, kemudian mengurutkan berdasarkan data terkecil, kemudian mengelompokkan data. Nah, biasanya di dalam KNN, di dalam menghitung jarak data, yang salah satu metode yang kita gunakan adalah Euclidean distance atau jarak Euclidean. Nah, ini adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Kemudian ini rumusnya ya, ED XY sama dengan akar sigma I dan bla 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 dan seterusnya ini. Kemudian ada Manhattan distance atau jarak Manhattan. Ini adalah formula untuk mencari jarak D antara dua vektor P, Q dan ruang dimensi N. Nanti coba akan kita jelaskan di contoh, tentunya juga nanti akan kita bahas saat Anda praktikum. Nah, contoh sederhana kasus algoritma KNN supaya Anda juga bisa lebih memahami konsep apa sih yang dimaksud di dalam KNN ini. Contoh ini saya ambil dari medium.com. Misal ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Jadi kita punya data nih, ada rumah banyak, kemudian ada yang berada di wilayah perbatasan, di mana pemerintah butuh mengklasifikasikan apakah rumah-rumah tersebut berada di wilayah Bandung atau luar Kabupaten Bandung. Nah, dengan algoritma KNN ini kita dapat menentukan rumah tersebut ada di wilayah mana, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Jadi konsepnya adalah kita lihat dulu rumah tersebut jaraknya dengan rumah-rumah yang lain seperti apa. Apakah rumah tersebut jaraknya lebih dekat
dengan rumah yang berada di wilayah Bandung, atau rumah tersebut jaraknya lebih dekat dengan rumah yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, pertama-tama kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan. Jadi kita ngitung berapa sih tetangga terdekat yang nanti kita gunakan. Misalnya 3 tetangga, K sama dengan 3 berarti ya tadi, menentukan nilai K. Yang kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Lalu urutkan hasil berdasarkan jarak mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi setelah kita menentukan jumlah tetangga terdekat yang kita hitung, yaitu ada 3 tetangga masing-masing gitu ya, baik dari jarak Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Nah, setelah itu kita menghitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Berapa sih jaraknya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Nah, proses ketiga, kita ambil 3 tetangga yang paling dekat. Lalu kita lihat hasil masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Nah, ketika kita melakukan proses ini tentunya akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yang termasuk di dalam wilayah kota Bandung, maka rumah tersebut masuk ke dalam wilayah kota Bandung. Jadi dari 3, misal dari 3 tetangga terdekat itu ternyata 2 terdekatnya itu adalah dari kota Bandung, maka rumah tersebut masuk dalam wilayah kota Bandung. Tetapi sebaliknya, jika 3 tetangga terdekat, misal ada 2 tetangga terdekat dari rumah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Ini secara konsep sederhananya. Nah, catatan, dalam menentukan nilai K, bila jumlah klasifikasi kita genap, maka sebaiknya kita gunakan nilai K ganjil. Ya, jadi, jika jumlah klasifikasi kita genap, maka nilai K-nya ganjil. Dan begitu pula sebaliknya. Jika jumlah klasifikasi kita ganjil, maka sebaiknya jumlah nilai K-nya genap. Jadi ini menentukan nilai K-nya. Kalau datanya ganjil kita pakai nilai K-nya genap, kalau datanya genap kita pakai nilai K-nya ganjil. Karena jika tidak begitu ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. Ya. Ini contoh. Nah, mari kita coba ilustrasi data yang tadi kita sudah bahas. Kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 data. Nah, kita ingin menguji. Jadi ada 5 data yang masuk wilayah kota Bandung, ada 5 data yang masuk Kabupaten Bandung. Dan kita ingin menguji X ini berada di mana? Apakah berada di wilayah kota? Apakah berada di wilayah kabupaten? Nah, tadi sudah sampaikan ya, kalau nilainya ini genap, maka nanti nilai K-nya ganjil. Makanya tadi kita pakai 3. Nah, kita coba lihat penjelasan dari data berikut. Ada independent variable atau feature, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh di atas, yang termasuk independent variable adalah latitude dan longitude. Ini ya, latitude dan longitude. Ini jarak latitude dan longitude, ini nilainya adalah masuk di dalam independent variable. Kemudian ada dependent variable yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh adalah lokasi. Jadi kalau ini kita kenal dengan independent variable, yang ini disebut dengan dependent variable. Jadi ini tidak punya ketergantungan. Lokasi ini punya ketergantungan antara latitude dan longitude. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita jelaskan rumah yang 5 data pertama itu masuk wilayah kota dan 5 data selanjutnya masuk wilayah kabupaten. Sedangkan rumah X ini adalah rumah yang akan kita prediksi nanti ya, bahwa X ini berada di wilayah mana. Nah, menghitung jarak, tadi kita untuk rumus untuk menghitung jarak, diketahui di mana X adalah latitude, Y adalah longitude. Sedangkan X, Y adalah latitude dan longitude dari rumah X. X2 dan Y2 adalah latitude dan longitude dari masing-masing tetangganya. Jadi kalau kita lihat ada X1, Y1 itu adalah latitude dan longitude rumah X. X2 dan Y2 adalah latitude dan longitude dari masing-masing tetangga. Jadi kita ngambil tetangga terdekat. Jadi untuk ngitung rumus ini ya, X2, X1, Y2, Y1.
dari rumus tadi kita peroleh data seperti ini. Nanti ilustrasinya kita coba di saat praktikum ya. Nanti yang coba saya bikinkan untuk perhitungannya secara terperinci. Diperoleh hasil seperti ini. Ternyata tadi kan kita urutkan jarak yang terkecil ke besar. Ternyata yang paling dekat itu adalah ini, HCE. Terdekat dengan X. Nah, hasilnya bagaimana? Ternyata tiga tetangga terdekat dari rumah X adalah HCE gitu ya. H itu berada di wilayah kabupaten, C dan E itu berada di wilayah kota. Nah, kita bisa melihat artinya apa? Dari tiga tetangga terdekat terdapat 2 rumah yang termasuk wilayah kota dan 1 rumah yang termasuk dalam wilayah kabupaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X adalah rumah yang termasuk di dalam wilayah kota Bandung. Jadi karena ini ya ada 2 data yang berdekatan dengan X, maka X kita kategorikan masuk di dalam kategori atau dekat atau berada di wilayah kota. Nah, catatan dalam kasus ini independen variabelnya sudah berbentuk angka, sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Namun bila dalam kasus lain terdapat independen variabel yang nilainya bukan berbentuk angka, maka kita harus mengkonversinya terlebih dahulu. Jadi salah satu syarat dalam untuk mengolah data ini, independen variabelnya haruslah bersifat numerik. Kalau belum berupa numerik, maka kita butuh konversi. Contoh, kita punya dataset seperti ini. Outlook, kondisinya ya ada sunny, overcast, mendung, hujan, overcast dan lain sebagainya. Kita punya temperatur, humidity, kemudian udara ya, true false, kemudian kategori play or no. Nah, data ini adalah data training untuk bermain golf. Jadi kalau keadaannya cerah, temperaturnya 85, kelembapannya 85, tidak ada angin, maka udah nggak main kan gitu ya. Contoh sunny, cerah gitu ya, temperaturnya 80, humidity-nya 90, anginnya true, ada angin, berarti dia nggak main. Mendung, kondisinya seperti ini, dia masih main. Lupa ini sunny lagi kita lihat. Kalau temperaturnya 69, humidity-nya 70, tidak ada angin, dia main. Nah, ini data training. Jadi ini adalah data training untuk bermain golf. Nah, contoh dari data testing tadi, nanti kita akan menentukan kalau kondisinya itu hujan, temperaturnya 77, humidity-nya 75, tidak ada angin, main atau enggak. Nah, nanti kalau kondisinya mendung, temperaturnya 60, humidity-nya 95, ada angin, main atau enggak. Jadi yang ini tadi data trainingnya, kemudian kita akan menguji pakai data testing ini, nanti main atau enggak. Nah, kita belum mengolahnya, nanti akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya atau saat kita bahas di praktikum. Nah, tapi ini kita membahas di sini. Jika independen variabelnya bukan berbentuk angka, bentuk teks tadi kan ada overcast dan lain sebagainya, maka kita harus ubah menjadi angka terlebih dahulu. Nah, maka kita butuh proses namanya preprocessing. Jadi mengubah data yang tadinya bersifat teks, kita ubah menjadi numerik. Contoh, pada Outlook ada 3 data, overcast, rain, dan sunny. Kita ubah menjadi 1, 2, 3. Boleh dibalik? Enggak boleh, bebas. Yang penting datanya konsisten. Kemudian atribut udara, wind, ini true dan false. Nah, kita ubah jadi, karena datanya 2 ya, kita pakai data biner saja, 0 dan 1. Artinya apa? Artinya ketika datanya bukan berupa numerik, maka kita butuh mengubah datanya menjadi data numerik terlebih dahulu agar dapat diproses. Nah, kesimpulannya bagaimana? Algoritma KNN ini adalah algoritma klasifikasi berdasarkan tetangga dekat. Jadi kalau saya punya data training, kemudian saya mau menguji data ini masuknya yang mana, maka saya akan menguji dia dengan tetangga terdekat. Spesimennya yang paling memungkinkan, yang paling banyak kemiripan yang mana. Bila dalam kasus lain terdapat lebih dari 2 independen variabel, seperti yang tadi main golf, itu kan independen variabelnya lebih dari 2, maka untuk menghitungnya kita bisa gunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance, mirip dengan Pythagoras. Nah, ini nanti rumus yang kita gunakan saat praktikum.
Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini untuk materi teori. Terima kasih, selamat belajar. Anda bisa buka referensi yang lain tentunya untuk memperdalam pemahaman Anda tentang algoritma KNN ini. Saya kira banyak sekali referensi yang bisa Anda peroleh di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.